Kita akan ke Mas Febri. Mas Febri, tadi Khairulman Harahap lagi-lagi membantah. Ada juga kemudian tadi pernyataan salah satu terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak betul ada aliran dana ke Gamawan. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan sebetulnya apa bukti yang dimiliki oleh KPK ketika kemudian ada nama Gamawan Fauzi masuk ke dalam surat dakwaan? Ada 5 alat bukti yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satunya kan keterangan terdakwa, tapi kita belum dengar keterangan terdakwa nanti di akhir. Di dakwaan sebenarnya cukup jelas, ada runtut peristiwa di mana ada nama pihak-pihak tertentu, ada waktu di sana, dan ada juga sebagian ada yang jumlah uangnya cukup jelas di sana. Karena tidak semuanya memang bicara soal uang, ada yang bicara soal pertemuan saja. Tentu saja ketika membuktikan misalnya ada pertemuan yang diduga dihadiri oleh salah satu saksi yang lain, salah satu saksi yang kita cegah ke luar negeri saat ini, tentu kita akan buktikan nanti dengan 4 alat bukti yang lain tadi. Apakah itu surat, apakah itu keterangan saksi yang lain. Bisa-bisa saja satu orang membantah, kemudian kita punya keterangan saksi yang lain, atau alat bukti petunjuk misalnya. Atau alat bukti yang lain terpisah dari ini, misalnya keterangan ahli. Nah itu tentu kita akan buktikan satu persatu sehingga secara total nanti minimal ada 2 alat bukti yang bisa meyakinkan hakim untuk bisa seseorang kemudian dijatuhi vonis atau dinyatakan bersalah. KPK tentu saja sudah menugaskan tim yang terbaik di sini, mulai dari penyidikan sampai dengan penuntutan, dan ada tim yang lebih besar sebenarnya sudah bergerak sebelum proses itu, seperti di penyelidikan dan supporting. Mas Febri, tadi pertanyaan saya yang sebelumnya adalah ada di dalam surat dakwaan kepada sejumlah pihak, ada juga aliran dana ke parpol. Yang jadi pertanyaan, aliran dananya sudah terrealisasi atau masih sebagai rencana? Ada beberapa bagian dari dakwaan tersebut yang menguraikan, misalnya di bagian awal kita lihat ada rencana distribusi anggaran. Jadi distribusi, bukan distribusi anggaran sebenarnya, distribusi uang. Jadi sekitar sekian persen itu untuk benar-benar untuk proyeknya, sekian persen, setengahnya lah kurang lebih setelah dipotong pajak itu kemudian dibagikan pada sejumlah pihak. Ini konsep awal hasil dari pertemuan awal yang nanti tentu kita uraikan satu persatu. Yang kedua ada yang sudah direalisasikan. Yang sudah direalisasikan itu informasinya cukup jelas di sana. Indikasinya diberikan pada tanggal sekian. Misalnya kita membutuhkan semacam biaya karena ada rapat atau keputusan yang ingin diambil dalam rentang waktu tersebut. Maka ada kebutuhan tersebut dan kemudian diduga dialirkan pada sejumlah pihak yang memiliki kewenangan. Bukan hanya yang memiliki kewenangan secara persis, tapi pihak yang diduga juga mempunyai pengaruh atau bisa mempengaruhi kebijakan tersebut. Mas Febri, penegakan hukum setinggi-tingginya ini ditunggu oleh publik. Apakah KPK mampu mengusut kasus ini hingga tuntas dan menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus ini, siapapun dia orangnya? Mampukah KPK? Pertanyaan saya. KPK akan bekerja semaksimal mungkin dengan kewenangan yang ada di Undang-Undang 30 tahun 2002. Kita sudah memulainya dan kami akan berjalan terus. Tapi tolong jangan ganggu kami di tengah perjalanan. Apakah dengan memangkas kaki-kaki KPK, misalnya melalui revisi Undang-Undang KPK, ataupun menarik-narik persoalan hukum ini ke wilayah politik. Karena ini persoalan hukum. Pembuktian hukumlah yang akan dipegang nanti, sudah masuk ke pengadilan. Jangan ditarik ke wilayah politik atau wilayah yang lain untuk mengaburkan atau bahkan membuat peristiwa ini kemudian tidak jelas. Karena ini akan merugikan banyak pihak tentu saja. Yang dirugikan dari uang sekitar 2,3 triliun itu bukan hanya KPK, tetapi publik secara lebih luas. Belum lagi efek domino dari tidak selesainya misalnya proyek IKTP ini sesuai dengan tujuan awalnya. Banyak sekali akibat yang lain. Baik, saya akan ke Pak Doli, ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Justru kalau kita melihat kasus IKTP ini paling tidak terbukti atau tidak terbukti sudah mencoreng nama Golkar secara tidak langsung, katakanlah seperti itu. Tapi kalau kita melihat proses demokrasi ke depannya, ada proses pilkada di 2018, ada kemudian kemungkinan elektabilitas Golkar juga akan menurun setelah kasus ini kemudian diproses oleh KPK. Bagaimana kemudian keputusan atau sikap dari Partai Golkar selanjutnya? Ya tentu kita berharap ini secara internal bisa disikapi secara tegas, ya.
Kalau kita bisa membayangkan kemudian menghitung bahwa pencitraan buruk ini bisa mengganggu momentum politik 2018 pilkada, 2019 pilpres dan pileg, ya saya kira kita harus cepat keluar dari masalah ini. Dengan cara? Ya, bagi kader-kader yang terlibat, yang disebut namanya itu, ya dengan segala hormat, kemudian kita harus keluarkan dari Partai Golkar ini. Sehingga jadi gini, pilihannya kita mau menyelamatkan Partai Golkar atau menyelamatkan individu-individu yang sekarang disebut-sebut namanya. Baik. Gitu kan? Nah, saya kira kita kan punya, itu tadi saya katakan, tergantung stakeholder dari Partai Golkar. Itu DPP, ya kemudian DPD, ada dewan-dewan. Tapi artinya kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, kita menunggu proses hukum yang berjalan sambil menunggu bagaimana keputusan dari Partai Golkar jika memang terbukti. Saya kira ini pesan terakhir ya, bahwa kita semua berharap, ini KPK kan tentu berhadapan dengan nama-nama besar, ya, yang punya pengaruh politik kuat. Ya. Kita dukung KPK supaya bergeming, ya, tidak terpengaruh dengan intimidasi, ancaman, teror, apalagi rekayasa-rekayasa politik yang dimasukkan ke hukum gitu ya, sehingga ini memang bisa betul-betul tuntas gitu. Dan artinya kita dorong bersama KPK supaya mengusut kasus ini hingga tuntas begitu. Hingga tuntas, cepat, efektif gitu ya, dan sehingga partai-partai politik ini juga bisa cepat mengambil keputusan, tidak terganggu dalam menghadapi momentum politik. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada politisi muda Golkar Ahmad Doli Kurnia, ada juga juru bicara KPK Febri Diansyah. Terima kasih Mas Febri, jangan lupa kita tunggu, masyarakat tunggu pengusutan kasus ini hingga tuntas.